Shalom manusia Allah yang perkasa. Sungguh kita mengucap syukur pada pagi hari ini kita kembali ada di tempat ini. Mari kita siapkan hati kita memuji Tuhan kita, Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah yang awal dan terakhir Tuhan. La pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah sekali kita nyanyikan segala pujian hanya bagimu. Segala pujian
pujian dan syukur bagimu. Oh haleluya. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Oh, haleluya. Segala pujian hanya bagimu Tuhan. Bersyukur Tuhan miliki Allah seperti-Mu. Mari kita sembah Dia, kita puji Dia. Oh haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Kau yang mulia. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami memiliki Allah yang luar biasa. Kami memiliki Tuhan yang sangat hebat. Oh haleluya. Kita nyanyikan segala pujian, segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Inilah pengakuan kami pada pagi hari ini Tuhan. Hanya Engkau yang layak dipuji. Hanya Engkau yang layak kami sembah di atas segalanya. Kau pimpin kebaktian kami pada pagi hari ini. Kami siap memuji dan menyembah-Mu lebih lagi. Dalam malaikat di sorga bersuka cita ketika pujian dinaikkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami siap memuji-Mu. Kami siap menyembah-Mu lebih lagi pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Amin. Masuk gerbangnya bersyukur. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dan
dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dan tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganku, naikkan pujian. Puji dan tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, berikan tepuk tangan meriah bagi Tuhan. Datanglah dan bertata Tuhan di tempat ini. Haleluya. Together, come on. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya Tuhan Yesus. Let's sing it together, church. Sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran.
Kami rindukan Tuhan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya Tuhan. Mari sembah Dia saudara. Biarlah Tuhan datang bertata di tempat ini. Oh, haleluya Yesus. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, haleluya. 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 Mari kita siapkan hati kita, siapkan tubuh jiwa kita. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Nyanyikan sekali, ku nyanyi Hosana, haleluya. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta.
datang. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan, oh, ku agungkan Yesus Raja. Oh, haleluya. Dia berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi ku katakan, ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang layak disembah, layak ditinggikan, layak dipuji di atas segalanya. Haleluya. Inilah ucapan kami Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah puji-pujian kami menyenangkan hati-Mu. Semua malaikat bersuka cita ketika kami meninggikan-Mu. Haleluya. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kau urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Kau urapi apa yang keluar dari mulutnya menjadi kekuatan bagi hidup kami. Apa yang keluar dari mulutnya menjadi pedoman hidup kami. Sehingga hari demi hari kami akan semakin kuat berjalan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Amin. Saya persilakan kepada hamba-Nya. Shalom manusia Allah yang perkasa. Mari kita bersama-sama mengangkat tangan kanan kita dan kita mendeklarasikan iman kita di hadapan Allah dan jemaatnya. Saya percaya dan menerima Alkitab adalah firman Tuhan yang benar sepenuhnya. Apa yang Alkitab katakan, siapa saya di dalam Kristus, demikianlah saya. Alkitab berkata, saya adalah ciptaan baru. Sungguh saya adalah ciptaan baru. Alkitab berkata, saya adalah anak Allah. Sungguh saya adalah anak Allah. Alkitab berkata, segala perkara dapat kulakukan di dalam Kristus. Demikianlah saya. Apa yang Alkitab katakan milikku, sungguh adalah milikku. Alkitab berkata, saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Sungguh saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersatu dalam doa. Yang mulia Bapa di surga, kami berterima kasih untuk segala anugerah, kebaikan, berkat dan rahmat-Mu dalam kehidupan kami yang percaya kepadamu. Olehnya pagi ini Tuhan, kami membuka hati kami, siap diberkati oleh-Mu
lewat kebenaran firman-Mu. Roh-Mu mengurapi hamba-Mu dan setiap kami yang mengikuti ibadah online ini Tuhan. Supaya tidak ada seorang pun di antara kami yang tidak terberkati pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang hebat. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka bersama-sama Kolose pasal yang keempat ayat yang kedua. Kolose 4 ayat yang kedua. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Ditulis kepada jemaat di Kolose secara khusus pada waktu itu oleh Rasul Paulus dalam pimpinan Allah Roh Kudus, dan diwariskan secara umum untuk semua jemaat Tuhan di sepanjang segala masa. Surat Kolose pasal 4 ayat 2 yang barusan kita baca ini adalah merupakan suatu petunjuk yang amat sangat penting dari Roh Kudus kepada seluruh jemaat Tuhan tentang kehidupan kekristenan yang berkemenangan dan yang dikehendaki oleh Allah. Di sana tertulis dengan amat sangat jelas bahwa salah satu kunci kehidupan Kristen yang berkemenangan adalah dengan mengenakan doa sebagai senjata peperangan rohani dalam kehidupan kita. Namun saudara, sebagai senjata peperangan rohani dalam kehidupan kita, pada bagian ini, saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, haruslah kita pahami dan kita mengerti dengan sangat jelas berkaitan dengan memenangkan pertandingan hidup sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus Kristus, atau sampai kepada selesainya kehidupan kita di muka bumi ini. Bahwa siapakah sebenarnya musuh kita? Sebab ketika kita tidak mengetahui siapakah musuh kita yang sebenarnya di dalam melewati pertandingan hidup ini, maka kita tidak akan bisa menetapkan bagaimanakah cara kita untuk bisa mengalahkan dan memenangkan pertandingan hidup yang saya katakan tadi. Itulah sebabnya ketika doa adalah merupakan salah satu senjata peperangan rohani untuk mengalami kehidupan Kristen yang berkemenangan, maka Alkitab menjelaskan kepada kita siapakah musuh sebenarnya yang harus kita hadapi di dalam memenangkan pertandingan hidup itu. Untuk itu Efesus 6 ayat 12 telah memberitahukan kepada kita bahwa musuh utama kita, musuh kita yang sebenarnya dalam pertandingan kehidupan ini bukanlah darah dan daging. Musuh kita yang sebenarnya adalah merupakan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan roh-roh jahat di udara yang kita sebut dalam bahasa yang sangat singkat, iblis beserta antek-anteknya. Dialah musuh kita yang sebenarnya, yang telah menggunakan segala permasalahan hidup kita, yang telah memakai segala situasi kehidupan kita di tengah-tengah pergumulan hidup ini untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan atau orang yang percaya kepada Allah. Oleh karena itu saudara, berkaitan dengan doa sebagai senjata peperangan rohani, paling penting untuk bisa kita pahami dan kita mengerti dengan sangat jelas setelah kita tahu siapakah musuh kita yang sebenarnya di dalam pertandingan memenangkan kehidupan Kristen yang berkemenangan ini. Maka penting untuk kita pahami bahwa doa sebagai senjata peperangan rohani yang dimaksudkan
oleh Kolose pasal 4 ayat 2 ini, yang membawa kita kepada kehidupan yang berkemenangan di dalam Kristus Yesus, bukanlah merupakan sebuah kehidupan doa yang dijalani sebagaimana yang kita mau, melainkan kehidupan doa yang harus dijalani sebagaimana arahan Tuhan dan yang Tuhan mau. Untuk itu, Kolose pasal 4 ayat 2 telah menuliskan dengan jelas kepada kita bagaimanakah doa sebagai senjata peperangan rohani yang dimaksudkannya, supaya di dalam pengenaan doa dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Allah menjadi doa yang memiliki kekuatan dan kuasa. Untuk itu mari kita perhatikan kembali Kolose 4 ayat 2 dikatakan, bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. 3 kata kerja yang digunakan di dalam Kolose 4 ayat 2 ini mengajarkan kepada kita, orang yang percaya kepada Allah, untuk mengenakan doa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya dengan cara yang pertama, bertekun, atau berarti meneruskan dengan tabah tanpa mengenal kata menyerah. Pada bagian ini, ketika Kolose 4 ayat 2 di bagian kalimat pertama mengatakan bertekunlah dalam doa, Roh Kudus melalui Rasul Paulus hendak memberitahukan kepada kita bahwasanya doa haruslah merupakan sebuah pekerjaan rohani, kegiatan rohani yang dilakukan secara terus menerus oleh setiap orang yang percaya kepada Allah. Katakan amin. Sahabat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kata terus menerus yang merupakan padanan yang tepat untuk menggambarkan sikap tekun dari orang yang percaya dalam hal berdoa. Menyatakan kepada kita pada pagi hari ini bahwa doa bukanlah merupakan sebuah kegiatan yang kalau kita sempat baru kita lakukan. Juga bukan merupakan sebuah kegiatan yang kalau kita mau, kalau kita sedang kepingin baru bisa kita lakukan. Juga bukan merupakan sebuah kegiatan kerohanian yang kita gunakan atau kita pakai dalam kehidupan kita ketika kita sedang berada dalam situasi buruk dan membutuhkan pertolongan Allah dengan segera. Bertekunlah dalam doa memiliki pengertian berdoalah secara terus menerus tanpa berhenti. Itulah yang dikehendaki Allah ketika Dia menginginkan setiap kita senantiasa berada di dalam kehidupan yang berkemenangan dengan menggunakan doa sebagai sarana sekaligus senjata untuk menggapai kehidupan Kristen yang berkemenangan. Mengapakah Allah menginginkan dan Allah memerintahkan kepada kita supaya kita menjadikan doa sebagai sebuah pekerjaan kerohanian yang tidak boleh berhenti di sepanjang kehidupan kita, melainkan harus dilakukan secara terus menerus. Tahukah saudaraku bahwa doa adalah merupakan sarana komunikasi roh manusia dengan roh Allah, sarana komunikasi manusia dengan Allahnya. Di dalamnya ada
sebuah percakapan intim. Manusia dengan Allah, Allah dengan manusia. Di dalamnya ada pernyataan sikap hati kita kepada Allah yang kita percayai. Di dalamnya juga ada pernyataan diri kita. Maksudnya kita membuka diri di hadapan Allah secara sadar untuk menyerahkan hidup ini ke dalam tangannya. Di dalam doa juga ada pernyataan kerinduan kita, pengharapan dan permohonan kita kepada Allah yang kita percayai itu. Sementara berbanding sejajar dengan apa yang saya katakan barusan ini dari pihak kita kepada Allah di dalam doa. Doa juga merupakan tempat di mana Allah menyatakan siapakah dirinya kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Di dalam doa Allah menyingkapkan rahasia kebenaran tentang dirinya supaya setiap orang yang datang kepadanya, percaya kepadanya di dalam doa bisa mengenalnya secara pribadi. Dalam doa yang sama itu jugalah Allah telah menyatakan maksud hatinya, menyatakan kerinduannya, dan menyatakan rancangan-rancangan, rencana-rencana hebatnya atas semua orang yang percaya kepadanya. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, melihat betapa hebatnya pengertian makna dari doa ini, maka pahamlah kita betapa doa itu memiliki sebuah kegunaan, fungsi yang sangat penting dalam kehidupan orang yang percaya kepada Allah. Oleh karena itulah saudaraku, maka sebagai sesuatu hal yang begitu penting dalam kehidupan umat Allah di hadapan Allahnya, maka doa harus dilakukan secara terus-menerus tanpa berkeputusan. Dia juga adalah merupakan sebuah kegiatan kerohanian yang harus dilakukan dengan segenap hati, segenap waktu yang kita miliki. Sebab di luar kerinduan kita secara terus-menerus menggelar kehidupan doa kepada Allah, maka pernyataan diri kita di dalam doa kepada Allah tidak pernah berdiri di atas dasar ketergantungan kita kepada Allah, tidak pernah berdiri di atas penyerahan kita segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kepada Allah. Mengapa demikian? Oleh karena kita tidak bisa memahami siapakah Allah yang kita sembah itu, yang kepadanya kita berkomunikasi di dalam doa yang hebat itu. Berikutnya, tanpa doa yang dilakukan secara terus-menerus dalam kehidupan kita, maka semua kerinduan, semua pengharapan yang terangkum di dalam permohonan doa kita kepada Allah bukanlah merupakan sebuah kerinduan hati, sebuah permohonan yang disampaikan kepada Allah berdasarkan pimpinan Allah Roh Kudus. Semua kerinduan yang terucapkan di dalam doa, pengharapan yang terucapkan di dalam doa, yang terangkum di dalam permohonan supaya Allah menolong kita di dalam doa itu hanya berdiri di atas kemauan kita sendiri, kepentingan kita sendiri, pendapat kita sendiri. Oleh karena tidak adanya pengenalan yang benar terhadap pribadi Allah yang tersingkap di dalam doa yang terus menerus itu. Dan kita tahu bersama, orang-orang yang tidak dikuasai, dipimpin oleh Roh Allah,
ketika kita mengucapkan pengharapan doa kita, isinya hanyalah merupakan keinginan duniawi semata-mata. Sebab kita tidak memahami kehendak Allah, kerinduan Allah di dalam doa itu. Oleh sebab itu, sahabat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, menjalani kehidupan Kristen yang berkemenangan, yang dikatakan oleh Kolose 4 ayat 2, pertama-tama dia hendak menekankan, berdoalah. Berdoalah senantiasa, berdoalah tanpa berkeputusan. Sebab di dalam doa yang seperti inilah penyingkapan diri kita, penyerahan diri kita lebih tepatnya, dan penyingkapan Allah yang tak terbatas itu terjadi di sana. Amin. Yang kedua, bagian kalimat berikutnya Kolose pasal 4 ayat 2. Dikatakan demikian. Dan dalam pada itu berjaga-jagalah. Dan dalam pada itu, maksudnya apa sih? Dan ketika kamu berdoa secara terus menerus, jangan lupa. Untuk apa? Berjaga-jagalah. Kata berjaga-jaga yang digunakan di dalam kalimat berikutnya di Kolose 4 ayat 2 ini hendak memberitahukan kepada kita bahwasanya doa-doa yang kita gelar secara terus menerus harus juga disertai dengan kesadaran, kewaspadaan. Ini menjadi penting bagi kita. Sadar akan apa? Waspada akan apa? Itu kan pertanyaan pentingnya. Doa yang digelar secara terus menerus harus juga merupakan doa yang berdiri di atas sikap berjaga-jaga atau sadar atau waspada secara penuh. Tentang apa? Tentang bagaimanakah, tentang siapakah Allah di dalam Kristus, dan tentang apakah yang dikerjakan Allah di dalam Kristus bagi kita. Saya hanya ingin mengatakan supaya kita bisa memahami secara sederhana begini sahabat. Bahwa perjalanan kehidupan doa kita yang di dalamnya ada penyerahan diri kepada Allah secara sadar, yang di dalamnya ada pernyataan penyingkapan Allah kepada setiap orang yang datang kepadanya, mempercayainya. Bukanlah merupakan sebuah perjalanan hidup 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 5 tahun. Tetapi merupakan perjalanan kehidupan kita bersama Allah seumur hidup. Seumur hidup. Sampai batasan jasmani ini selesai di bumi ini. Atau sampai Tuhan datang kali yang kedua. Dan harus kita sadari di perjalanan seumur hidup itu segala sesuatu bisa terjadi. Di perjalanan seumur hidup itu langit hidup kita tidak selalu cerah. Situasi dengan sangat mudah berubah secara mendadak. Permasalahan, pergumulan hidup kapan saja bisa mendatangi kita tanpa menunggu kita siap atau tidak. Dalam situasi seperti inilah, jangan lupa apa yang telah tadi saya katakan di bagian sebelumnya. Bahwa musuh kita itu, si iblis itu adalah musuh yang sangat cerdik atau lebih tepatnya licik. Dia menggunakan segala kesempatan
Dia memakai segala situasi, waktu yang ada tanpa mengenal lelah untuk bisa masuk di sana. Dan melalui situasi-situasi buruk dalam kehidupan kita itu, dia berusaha untuk menjatuhkan siapapun orang yang percaya kepada Allah. Maka dengan demikian 1 Petrus 5 ayat 8 memperingatkan kita. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Musuh kita yang sebenarnya ini tidak pernah lelah, tidak pernah menunggu waktu sebentar saja. Dia menggunakan segala situasi, dia menggunakan waktu 24 jam sebisa mungkin untuk menjatuhkan setiap orang yang percaya kepada Allah. Karena itu adalah tujuannya, itu adalah merupakan goalnya, untuk bisa menjatuhkan orang yang percaya kepada Allah. Karena itu saudara, doa yang harus kita lakukan sebagai senjata peperangan rohani tidak hanya cukup digelar secara terus-menerus dalam kehidupan kita. Tetapi doa yang kita gelar secara terus-menerus itu juga haruslah merupakan doa yang berdiri atas sebuah kesadaran penting. Kesadaran apa? Kesadaran bahwasanya Allah itu amat sangat mengasihi kita. Dan Allah itu tidak akan pernah meninggalkan kita kapanpun dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Keyakinan iman yang demikianlah yang menjadi modal utama doa secara terus-menerus, yang dibarengi dengan sebuah kesadaran penting bahwa di dalam segala situasi hidup ini, di dalam segala keadaan hidup ini, di dalam setiap pergumulan hidup yang kita hadapi, kita bisa tahu dengan pasti ada Allah di dalam kita. Dan ketika ada Allah di dalam kita, kesadaran itu menggagalkan segala bentuk serangan iblis, panah api iblis yang masuk ke dalam pikiran kita, bahwa kita tidak mungkin bisa menghadapi situasi itu, bahwa kita adalah orang gagal, bahwa kita tidak punya siapa-siapa dalam menghadapi itu dan tidak memiliki kekuatan apapun. Berjaga-jagalah dalam doamu. Artinya milikilah kesadaran yang benar ketika kamu menggelar kehidupan doamu. Satu waktu sahabat, dicatat di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai dengan 8. Sebuah peristiwa yang sangat luar biasa, mengagetkan kita dalam tanda kutip. Namun dari sana kita belajar betapa pentingnya menggelar doa yang terus-menerus, plus dibarengi dengan sebuah kesadaran. Siapakah kita di dalam Allah? Siapakah Allah di dalam Kristus bagi kita? Saya membacakan ayat 1 sampai dengan 4 saja. Selebihnya Anda bisa baca sendiri. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai dengan 4. Kisah Elia. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Saya beritahukan sejenak latar belakang ayat ini. Ayat 1 Raja-Raja 19 ini ditulis setelah peristiwa kemenangan gilang gemilang seorang Elia atas nama Allah tentunya. Ketika dia menghadapi 450 nabi Baal dalam pertandingan iman di atas Gunung Karmel, dan Elia melalui imannya kepada Allah yang hebat berhasil memenangkan pertandingan itu. 450 nabi Baal mati dibunuh oleh Elia. Ayat 2. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu,
Jika besok, kira-kira pada waktu ini, aku tidak membuat nyawamu, nyawa Elia maksudnya, sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Isabel, permaisuri Ahab, mengancam Elia atas pembunuhan 450 Nabi Baal, bahwa dia akan membunuh Elia secara sama. Itu dia. Ayat 3. Wow, ini hebat banget. Tapi hebatnya dalam tanda kutip ya sahabat. Maka takutlah ia. Maka takutlah Elia. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang memasuki wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ayat 4. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian Elia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Cukuplah itu sekarang. Ya Tuhan, ambillah nyawaku. Apa yang bisa kita dapatkan dari peristiwa seorang sekelas Elia di pertandingan imannya, di perjalanan hidupnya yang berubah seketika dari kemenangan, kemudian muncul masuk kepada keputusasaan sampai di titik nol. Elia mau mati. Kalau saya mau mengatakan dengan jujur, doa macam apakah ini? Benar? Tapi kita bersyukur saudara, Alkitab menceritakan kepada kita dengan sangat jelas, tak menutupi apapun. Dia memberitahukan kepada kita segalanya dengan sangat jelas. Dan kita tahu, ketika Allah mengungkapkan kebenaran-kebenaran itu di sana, baik kemenangan maupun kelemahan ataupun kejatuhan orang-orang yang dicintainya. Ketika itu tertulis di dalam kebenaran firman Tuhan, kita tahu bersama, Dia sangat menginginkan bahwa apa yang tertulis di sana bisa menjadi pelajaran bagi kita sekarang. Dan semua umat Allah yang akan datang, supaya kita tidak jatuh di dalam kejatuhan yang sama lagi. Untuk itu, saya sangat bersyukur ketika Roh Kudus memakai orang-orang hebatnya, menuliskan kebenaran-kebenaran kehidupan orang-orang percaya kepadanya, dengan sangat luar biasa mengajar kita. Doa macam apakah yang sedang dinaikkan oleh seorang Elia? Bukankah beberapa saat sebelumnya dia menang secara gemilang dalam sebuah pertandingan iman melawan 450 Nabi Baal? Tak seorang pun bisa mengalahkan Elia. Mereka semua selesai di tangan Elia. Bahkan kalau kita membaca kisahnya, kita tahu 3 tahun setengah tanpa hujan di Israel, sehingga mengakibatkan kelaparan di sana. Pada waktu yang sama, Tuhan berkenan menjawab Elia dalam pertandingan imannya. Dia memberikan hujan atas Israel. Namun mendadak setelah itu, Elia mendengar sebuah ancaman dari seorang wanita seperti Isabel. Dan dia ketakutan setengah mati, sehingga dia mau mati. Apa yang bisa kita lihat, yang kita pelajari dari kisah Elia ini? Kalau kita mau melihat dengan seksama sahabat, sebenarnya masalah utamanya bukan Isabel, bukan ancaman Isabel, bukan. Bukan ancaman seorang Isabel, sekuat apapun dia, bukan. Sebab bagi Elia, tidak ada yang lebih hebat dan tidak ada yang lebih kuat yang bisa mengalahkan Allah yang disembahnya. Benar? Jadi kalau kita mau jujur, kita melihat bahwa masalah terbesarnya adalah pribadi Elia sendiri. Amin. Pribadi Elia sendiri. Kenapa Elia kehilangan fokus?
pengharapannya kepada Allah. Oleh karena itu, sekalipun Elia menaikkan doa untuk menghadapi dan mengatasi permasalahan hidup yang sedang dia hadapi, doanya tanpa dibarengi dengan kesadaran siapakah dia di dalam Allah dan siapakah Allah baginya. Siapakah Allah baginya yang percaya. Oleh karena itu saudaraku, detik waktu itu dia gagal untuk bisa berdiri dalam kesadaran di doanya bahwa Allah yang hebat itu ada di dalam dia. Dan dia yang mempercayai Allah yang hebat itu akan selalu bersama-sama dengan Allah dalam perlindungan, penjagaan Allah yang hebat itu. Itulah yang membuat Elia menjadi frustasi, depresi menghadapi ancaman seorang Isabel. Dan saya paham sekali. Ketika Kolose 4 ayat 2 mengatakan kepada kita, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah. Dia hendak memberitahukan kepada kita bahwasanya memiliki kesadaran tentang siapakah kita di dalam Kristus di hadapan Allah. Dan siapakah Allah yang hebat itu di dalam Kristus bagi kita. Bahwa dia mengasihi kita. Bahwa dia ada di dalam diri kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Adalah merupakan sebuah kesadaran yang luar biasa penting. Sebab di luar kesadaran ini, iblis dengan sangat mudah menjatuhkan kita. Seperti dia menjatuhkan Elia. Hanya menghadapi seorang Isabel, dia ketakutan setengah mati. Padahal 450 Nabi Baal, bahkan raja atau siapapun yang berdiri di hadapannya, ketika dia berdiri dalam kesadaran Allah ada di dalam dia dan mengasihi dia, tidak pernah meninggalkan dia. Tidak ada satupun yang dia takuti, kecuali Allah yang hebat itu. Karena dia tahu Allah yang disembahnya sangat luar biasa mengasihinya. Tapi ketika dia keluar dari kesadaran itu, selesailah dia. Benar? Oleh karena itu saudara, senjata peperangan rohani yang kedua, ketika kita diizinkan menggunakan doa, berjaga-jagalah dalam doamu. Sadarlah bahwa Allah bersama-sama dengan kita, mengasihi kita dan tidak mungkin meninggalkan kita di situasi hidup apapun. Ini menjadi sebuah kekuatan yang tidak bisa dipatahkan oleh iblis. Lewat pergumulan apapun, kita akan berdiri teguh di sana. Bahwa Allah ada di dalam kita. Yang ketiga, bagian yang terakhir. Dikatakan di sana sambil mengucap syukur. Kalimat lengkapnya jadi begini. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Amin. Sambil mengucap syukur. Apa pentingnya pengucapan syukur? Dalam doa orang yang percaya kepada Allah. Pahamkah kita sahabat? Ucapan syukur adalah merupakan suatu tanda nyata. Suatu tanda yang nyata. Bahwa kita, saudara dan saya, mengaminkan. Lebih sederhananya lagi, menyatakan dengan penuh kesadaran bahwasanya Allah itu adalah kebenaran. Apa yang dikatakannya? Semuanya adalah kebenaran. Dan apa yang dilakukannya
adalah kebenaran semata-mata. Sehingga ketika kita tahu dengan pasti bahwa Dia adalah kebenaran dalam perkataannya dan di dalam tindakannya, kita menaikkan ucapan syukur kepadanya dalam segala sesuatu yang terjadi di hidup kita. Bahwasanya Dia memberkati dan memimpin segala kehidupan kita di dalam segala situasi hidup kita. Dalam bahagiakah? Dalam situasi dukakah? Dalam kehidupan yang tak ada masalah? Atau ketika kehidupan kita mengalami sebuah pergumulan, permasalahan yang berat, kita mengucap syukur bahwa Allah bersama-sama dengan kita di segala situasi hidup kita. Mengaminkan bahwa pimpinannya lewat firman-Nya adalah kebenaran. Bahwa yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam pimpinannya juga adalah kebenaran, tak ada yang salah dari Allah. Ucapan syukur adalah merupakan tanda nyata bahwa kita mengamini bahwa pribadi hebat itu adalah pribadi yang benar. Sebab senjata iblis yang paling mematikan berikutnya untuk menjatuhkan banyak anak Tuhan adalah melontarkan keraguan-raguan di pikiran kita, di perasaan kita. Di pikiran kita, di perasaan kita. Bahwasanya Allah dalam firman-Nya ketika berbeda dengan realita yang kita hadapi, iblis mengatakan kepada kita dalam pikiran dan perasaan kita bahwasanya Allah tidak sepenuhnya benar. Allah tidak sepenuhnya mengasihi kita. Allah tidak sepenuhnya menjaga kita. Itu sangat mematikan, sahabat. Oleh karena itu, ketika keraguan-raguan itu dimunculkan iblis dalam pikiran dan hati orang yang percaya kepada Allah, ketika kita tidak mengenali panah api iblis itu, kita akan dengan mudah dipatahkannya. Kalaupun kita berdoa kepada Allah, tetapi ketika kita memiliki keraguan terhadap kasih sayang yang hebat itu, maka doa kita akan terlontar tanpa iman. Dan doa itu menjadi doa yang tak berguna. Sebab doa yang didengarkan Allah bukanlah doa yang bermuatan kalimat-kalimat bagus, puitis. Ataukah doa yang disertai dengan suara keras, air mata yang deras. Bukan itu. Doa yang didengarkan oleh Allah adalah doa yang lahir dari iman kepadanya. Dan bagaimana kita bisa melahirkan iman kepadanya dalam seruan doa kita? Kalau kita terjebak dalam keraguan-raguan di pikiran dan di perasaan kita akan Allah yang mengasihi kita itu. Itulah sebabnya menutup Kolose 4 ayat 2 yang memberitahukan kepada kita kunci kehidupan berkemenangan dengan menjadikan doa sebagai salah satu senjata peperangan rohani. Rasul Paulus dalam pimpinan Roh Kudus dengan jelas memberitahukan kepada kita, bukan hanya sekedar menaikkan doa secara terus-menerus, tapi doa itu harus disertai dengan kesadaran betapa Allah mengasihi kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Dan doa itu pun harus diucapkan dalam sebuah pengucapan syukur bahwa tidak ada yang salah dari Allah. Dia selalu benar dalam perkataan dan dalam tindakannya. Menutup kebenaran ini, saudara, dengarkan kalimat saya berikut ini dengan baik. Ketika tidak ada seorang pun dari Anda dan saya yang sanggup mengatur hari esok, tidak ada. Ketika tidak ada seorang pun dari kita yang sanggup menata situasi atau keadaan hidup ini sesuai dengan apa yang kita mau, atau
ketika tidak ada seorang pun dari kita yang memiliki kesanggupan meniadakan masalah dalam hidup ini. Namun yang paling penting, janganlah kemudian hal-hal seperti tadi yang saya katakan berkaitan dengan ketidakmampuan kita itu menjadi ketakutan bagi kita, menjadi kekhawatiran bagi kita, terlebih menjadi meragukan pribadi Allah yang hebat itu dalam hidup kita. Sebab berita baiknya adalah tidak ada satupun dari ketidakmampuan kita yang barusan saya katakan itu yang sanggup dijadikan iblis untuk menjatuhkan Anda dan untuk menjatuhkan saya selama kita senantiasa bertekun di dalam doa sambil menyadari bahwasanya Allah yang mengasihi kita itu ada di dalam kita, dan kita yang mengasihinya ada di dalam hati Allah. Kemudian kita menaikkan ucapan syukur kepadanya bahwasanya Dia adalah Allah yang benar. Ketika kita melakukan itu dalam iman kepada Allah dengan setia, percayalah kita akan baik-baik saja sampai Kristus datang. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengagumi segala kasih sayang yang telah Engkau beri kepada kami, Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahwasanya melewati hari-hari hidup kami yang tidak bisa kami prediksi, Tuhan. Kami menyatakan, kami mengakui, kami mendeklarasikan di hadapan seluruh dunia, di hadapan iblis. Kami menyatakan, mendeklarasikan kebenaran ini pun di hadapan-Mu, Tuhan. Bahwa Allah yang mengasihi kami, Engkau melindungi kami dalam segala situasi, dalam segala kondisi hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kekuatan-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu lebih daripada cukup menuntun hari-hari hidup kami. Supaya kami menjadi orang-orang berkemenangan melewati segala situasi hidup ini. Dan pada akhirnya Tuhan, kami menyaksikan betapa hebatnya Engkau dalam hidup kami. Sehingga banyak orang dibawa kepadamu. Allah yang hebat. Dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Engkau selama-lamanya di hidup kami. Amin. Mari Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mengakhiri pertemuan ibadah kita pada pagi menjelang siang ini. Dan kita bersatu dalam doa. Dan jika di antara Bapak Ibu Saudara ada yang kurang sehat hari ini, taruh tanganmu di bagian yang sakit, terimalah kesembuhanmu dalam iman. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setiamu yang selalu bersama dengan kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang terus menguatkan kami, memotivasi kami terus hidup dalam kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Dan kami bersyukur karena Kristus Tuhan telah menanggung sakit penyakit kami di kayu salib. Kami bersyukur Bapa di surga. Olehnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku patahkan setiap sakit penyakit. Roh-roh yang menyebabkan sakit penyakit pada tubuh anak-anak Tuhan, ku patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah sembuh dan jadilah sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari ujung rambut sampai ujung kakimu, dari seluruh organ tubuhmu, jadilah sembuh dan jadilah sehat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Bapak, sekarang ulurkan tanganmu dan teguhkan berkat-Mu atas kami. Para kekasih Kristus, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah segala berkat anugerah yang sempurna dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus turun bersama dengan kita. Sungguh rohmu dikuatkan, jiwamu disegarkan, tubuhmu disehatkan, rumah tanggamu diberkati, pekerjaanmu diberkati, studimu diberkati. Dimanapun kau melangkah, kau menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam hidupmu. Saya nyatakan berkat ini sah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya.
Amin. Para kekasih Kristus, tetaplah berdoa. Tetaplah bersekutu dengan Tuhan. Supaya kekuatan Tuhan termanifestasi di Bapak Saudara. Di sepanjang umur hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di ibadah yang akan datang. Amin.